Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Evelyn. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar sosiologi. Sebenarnya sih lebih ke perkenalan aja ya, dan juga kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di SBMPTN dan juga di SIMAK UI. Kira-kira akan seperti apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, jadi sebelumnya tentu saja kakak akan mengenalkan dulu tentang sosiologi itu apa sih, definisi sosiologi itu seperti apa. Nah, kita akan masuk ke layar ya. Nah, sosiologi itu dia sebenarnya muncul kapan sih dan kenapa dinamakan sebagai sosiologi? Nah, sebetulnya sosiologi itu berasal dari kata-kata seorang sosiolog yang paling pertama ya. Bapak sosiolog yang pertama itu adalah Auguste Comte ya. Nah, nanti siapa tahu nanti keluar gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu bagaimana sih awal mula terbentuknya sosiologi. Nah, jadi untuk pertama kalinya digunakan ini oleh Bapak Auguste Comte pada tahun 1839. Nah, jadi sebenarnya ilmu yang cenderung baru ya, nggak begitu lama tapi juga nggak begitu sebentar gitu. Nah, ilmu ini belakangan memang berkembang akibat atau dilatar belakangi dari revolusi industri yang terjadi di wilayah barat, yaitu di wilayah Inggris dan juga di wilayah Prancis. Nah, pada saat itu kan mulai terjadi tuh perubahan-perubahan. Tadinya orang-orang itu hanya bertani. Bisa dibayangkan ya, tadinya orang-orang itu hanya bertani gitu ya. Ini apa ini? Nah, pokoknya duduku ini istilahnya kalau pakai bahasa Sunda ya. Dia itu dulunya hanya bertani, berkebun gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncullah pabrik-pabrik gitu ya. Nah, kebayang nggak tuh muncul pabrik-pabrik yang besar dengan cerobong asap yang besar gitu ya. Pabrik-pabrik mungkin tidak secanggih sekarang ya pabrik-pabrik itu, tetapi kemunculan pabrik tersebut menimbulkan suatu perubahan sosial yang sangat besar. Makanya disebutnya revolusi ya. Kalau itu lambat berarti dia evolusi, tapi karena dia revolusi ya, nah disebutnya sebagai revolusi, maka dia adalah perubahan yang sangat cepat. Begitu ya. Nah, adik-adik perlu dipahami dulu ya, kenapa sih kok bisa cuma revolusi aja tiba-tiba muncul sosiologi. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang sangat besar pada era zaman itu dan sangat berpengaruh sampai hari ini loh. Kalian percaya nggak gitu ya? Pabrik-pabrik yang ada di zaman ini sebetulnya memiliki sejarah yang panjang. Nah, salah satu sejarahnya itu adalah dari tahun 1839 ini. Awalnya sih di barat, iya. Kemudian ada siapa nih? Di sini ada yang namanya Karl Marx ya. Coba kita bayangkan ada seseorang Karl Marx gitu ya. Karl Marx, dia merupakan salah satu tokoh yang juga penting ya dalam sosiologi, dan nama ini sering sekali disebut-sebut gitu, even itu di jurusan sosiologi, bahkan di SMA pun pasti kalian sudah pernah mendengar nama Bapak Karl Marx ini ya. Kalau Kak Evelyn sih manggilnya Mbah ya, biar lebih mudah gitu ya. Nah, Mbah Karl Marx ini memang memiliki pemikiran-pemikiran tentang buruh. Nah, tentang buruh, kok bisa sih ada buruh ya? Jadi yang tadinya para petani ini, anggaplah ini petani ya, kemudian mereka tidak punya lahan lagi karena lahan tersebut dibangun pabrik-pabrik. Nah, mau tidak mau orang-orang yang tadinya menjadi petani saja atau berkebun saja, dia jadi berubah profesi ya, nggak mau kan berubah kan. Istilahnya seperti tukang ojek kan, dulu tukang ojek tuh yang online adanya, yang offline gitu ya. Di jalan, di pinggir jalan, bu ojek, bu pak ojek gitu kan. Bahkan sampai sekarang masih ada sih, cuman jumlahnya sudah jauh lebih sedikit karena saat ini sudah ada teknologi baru, yaitu ojek online gitu ya. Aplikasi-aplikasi itu memaksa tukang ojek-ojek yang offline itu untuk menjadi tukang ojek online juga, mau tidak mau kan. Nah, itulah juga yang terjadi pada zaman ini nak ya.
Di zaman ini karena para pemilik modal gitu ya, istilahnya mereka adalah orang-orang berduit gitu ya. Orang-orang berduit, mereka tuh kaya raya gitu ya. Orang yang kaya raya karena teknologi sudah canggih, ada penemuan-penemuan baru, maka dibentuklah pabrik dan pabrik. Waduh. Ini apa namanya? Menarik ya kalau untuk kita lihat. Oke. Okay. Nah, jadi begitu nak. Nah, ketika pabrik-pabrik ini sudah terbangun, orang-orang yang tidak punya modal, ya yang punya modal ini disebutnya apa? Disebutnya sebagai borjuis, ya, borjuis. Nah, kalian mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Nah, istilah ini muncul pada abad 18 ini yang khusus diistilahkan bagi orang-orang yang memiliki modal. Jadi namanya adalah pemilik modal ya. Kalau orang sudah punya modal gitu ya, pada zaman itu memang sangat mudah untuk membangun pabrik ya. Sementara orang-orang yang tidak punya modal ya, dia disebutnya sebagai apa dong? Kan dia bekerja ya. Kalau dia disebutnya pekerja, maka dalam istilah sosiologi, di istilahnya Karl Marx, disebut sebagai proletar. Nah, dia disebut sebagai proletar karena dia udah nggak punya pilihan lain tuh selain selain menjadi buruh. Orang tanahnya sudah dibabat habis gitu ya. Loh, dulunya emang mereka nggak punya tanah sendiri. Kenapa tanahnya dijual? Jadi sebenarnya nggak selalu dia punya tanah sendiri sih. Nah, justru itu tanah-tanah itu adalah para pemilik tanah yang punya kayak gitu. Mereka hanya sebagai pekerja saja. Nah, dari situlah terjadi perubahan ya. Oke. Nah, itu adalah asal-usul dari istilah sosiologi. Ya. Nah, Karl Marx ini adalah salah satu bagian dari tokoh sosiologi yang termasuk sangat penting, ya. Karena dia yang memunculkan teori tentang borjuis dan juga proletar ini. Kayak gitu. Beliau adalah orang yang termasuk memiliki pemikiran yang berbeda pada zaman itu. Jadi beliau itu adalah bagian dari buruh ya dulu. Beliau tuh melihat, aduh kok sepertinya banyak sekali orang-orang yang bekerja di pabrik, tetapi rasa-rasanya kok udah nggak masuk akal gitu bekerjanya. Anak-anak di sana itu bisa bekerja selama 12 jam. Bayangkan, usia anak-anak yang mestinya harus bermain ya, bersenang-senang, tapi ternyata mereka sudah memiliki tuntutan ekonomi. Jadi memang sistemnya pada saat itu mungkin namanya baru ya, namanya masih baru-baru gitu kan, belum begitu berpengalaman untuk mengelola buruh-buruh. Maka yang terjadi adalah mereka dipekerjakan dengan sangat lama, 12 jam dengan dengan aktivitas yang sama. Bisa bayangkan nggak tuh kira-kira ya. Nah, misalnya seperti spidol ini nih. Misalnya seperti spidol ini ya. Ketika di pabrik maka sangat dibutuhkan orang. Kan zaman itu teknologi belum terlalu canggih ya, masih baru-baru banget. Yang khusus bikin tutupnya. Ada yang khusus bikin bawahnya. Ada yang khusus bikin tengahnya saja. Ya, ada yang khusus bikin tintanya. Jadi pekerjaannya tuh setiap hari sama gitu. Misalnya tiap hari menyatukan ini dan ini, tutup dan spidolnya. Set, nanti ada lagi bikin lagi. Set gitu. Gitu aja 12 jam. Bayangkan ketika kita hidup di era itu sebagai anak-anak, kemudian selama 12 jam kita melakukan hal yang sama. Ya, bahkan ada beberapa cerita yang menjelaskan kalau misalnya orang tuh saking udah lamanya dan terbiasanya bekerja seperti itu, dia tuh meskipun nggak kerja juga begitu juga, gerakan yang sama seperti dia bekerja di pabrik. Waduh, kebayang nggak tuh kira-kira seperti apa gitu ya? Wah, luar biasa ya pada zaman itu. Nah, Karl Marx termasuk orang yang menentang. Kok kalian jahat banget sih istilahnya gitu ya. Kok kalian kok gitu sih sama kita, udah digajinya kecil, perempuan harus bekerja, anak-anak harus bekerja, udah gitu teralienasi lagi. Nah, kalau kata Karl Marx itu teralienasi, tapi itu hal yang lain ya. Intinya beliau adalah salah satu pencetus teori konflik antar borjuis tadi, antar borjuis ini dengan
proletar. Nah, kalau dibikin kelasnya tuh gini nih, Karl Marx tuh menyusunnya seperti ini. Gini ya. Nah, Karl Marx itu melihatnya begini. Yang golongan atas ini adalah para borjuis atau pemilik modal. Ya. Dan yang terakhir adalah yang proletar, yaitu kelompok buruh. Nah, bentuknya segitiga seperti ini karena memang jumlah mereka lebih sedikit yang borjuis dibandingkan jumlah yang proletar. Buruh itu kan lebih banyak kan dibandingkan pemilik modal kan. Pemilik modal paling cuma beberapa orang saja, segelintir orang saja, begitu. Ya. Oke, itu adalah awal mula munculnya teori-teori dalam sosiologi. Nah, yang kedua, ada juga tokoh yang juga membahas tentang sosiologi, yaitu Emil Durkheim. Nah, siapa ya Emil Durkheim ini? Ya, kita kenalan dulu ya sama Mbah Emil Durkheim. Oke, jadi Emil Durkheim ini dia adalah seorang tokoh sosiologi. Sebenarnya ada 4 ya kalau inti teori sosiologinya. Cuman untuk saat ini kita bahas sedikit-sedikit dulu aja ya. Emil Durkheim ini adalah pencetus dari fakta sosial. Nah, fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Ya, secara sederhana fakta sosial itu adalah cara kita berpikir ya, cara kita bertindak. Itu tuh ternyata dipengaruhi oleh kekuatan lain yang bersifat memaksa, oleh kondisi struktural yang ada sebelum kita lahir. Jadi karena itu udah eksis ya, peraturan itu sudah ada gitu ya, maka kita nggak ada pilihan lain tuh, kita cuma bisa mengikutinya. Itu kata Emil Durkheim, fakta sosial itu seperti itu. Nah jadi contohnya apa sih? Contohnya begini, kita menulis menggunakan tangan kanan ya, makan menggunakan tangan kanan. Orang timur itu khasnya. Kemudian apalagi? Kita beraktivitas menggunakan tangan kanan. Apakah salah kalau menggunakan tangan kiri? Tidak salah. Kidal gitu ya misalnya. Tidak salah, tetapi itu tidak umum. Ya, bahkan kalau di timur di kita dianggapnya tuh nggak sopan. Misalnya kita nulis pakai tangan kiri atau menerima sesuatu menggunakan tangan kiri. Dalam budaya timur itu adalah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak sopan. Nah, kebayang nggak tuh? Nah, maka dari itu, emang kenapa kita nggak boleh pakai kaki? Kenapa kita nggak boleh pakai tangan kiri? Gitu. Iya, karena peraturan itu sudah ada jauh sebelum kita lahir. Kayak gitu. Contoh lain, apalagi? Contoh lain, misalnya makan di restoran, kita menggunakan tangan, misalnya gitu. Restorannya yang elit ya, bukan restoran yang warteg gitu misalnya. Kan ada juga restoran warteg ya. Nah, jadi ketika kita misalnya menggunakan garpu dan sendok atau garpu dan pisau, makan stick lah misalnya gitu ya, sticknya tuh abuba stick atau yang lebih mahal lagi gitu. Nah, jadi kita ada etika-etika tertentu, manner-manner tertentu yang mau tidak mau harus kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti, maka kita dianggap menyimpang, gitu ya. Itu yang dimaksud oleh Emil Durkheim. Di situ ada suatu struktur sosial yang istilahnya dalam tanda kutip mengekang manusia untuk berlaku sesuai budaya yang sudah terbangun sebelumnya di masyarakatnya dia. Kalau dia lahirnya di pegunungan atau misalnya di masyarakat salju Eskimo gitu ya misalnya. Nah, itu lain lagi tuh peraturannya, bisa jadi beda. Mau tidak mau kita ikutin kan, kayak gitu. Itu yang dimaksud oleh Emil Durkheim. Memang agak abstrak ya, memang agak abstrak yang disampaikan oleh para sosiolog ini. Tapi Kak Evelyn coba untuk meramunya dalam bahasa yang sederhana. Ya, intinya gitu. Yang kedua, Emil Durkheim ini juga menjelaskan terkait dengan pembagian kerja. Nah, kita masuk lagi ke sini, pembagian kerja ya. Yang dimaksud pembagian kerja tuh apa sih? Kayak gitu. Jadi Mbah Emil ini mengamati gitu ya, mengamati masyarakat kita tuh ada 2 jenis loh, kata dia gitu. Ada solidaritas sosial yang mekanik,
ada solidaritas sosial yang organik. Nah, coba nih kita tulis dulu ya, pembagian kerja atau solidaritas sosial. Ya, ada yang mekanik, ada yang organik. Nah, jadi yang mekanik itu yang seperti apa sih gitu ya? Yang organik itu yang seperti apa sih contohnya? Nah, kalau yang mekanik itu dia lebih kepada sesuatu yang ini ya, apa namanya? Yang masih sederhana gitu. Yang masih berdasarkan kesetiakawanan. Kalau dalam bahasa sederhananya tradisional gitu ya, kata kuncinya tuh tradisional. Nah, sementara yang ini adalah yang modern. Organik itu modern. Kak Evelyn sih juga ada ya perdebatan atau diskusi gitu dengan teman-teman yang lain. Kenapa sih Om Emil ini dia organik kok yang modern, tapi yang mekanik malah yang tradisional? Padahal mekanik itu robot gitu ya istilahnya. Tapi kalau organik ini dia kayak sayur-sayuran, ada sayuran organik. Nah, mungkin Om Emil ini juga punya alasan kenapa dia membaginya yang modern itu justru organik dan yang tradisional tuh mekanik, seperti itu. Nah, yang dimaksud tradisional tuh seperti apa sih? Jadi solidaritasnya tuh kayak masyarakat pedesaan, gitu ya. Jadi masih berdasarkan kesetiakawanan, ya. Selain kesetiakawanan itu ada juga yang berdasarkan belum ada pembagian kerja di sini ya. Jadi masih sederhana banget masyarakat tradisional itu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, berdasarkan dengan kekolektifan aja gitu, hati nurani aja. Hati nurani. Nah, sementara yang modern ini, dia sudah ada yang namanya spesialisasi kerja. Nah, jadi sudah terbagi itu, sudah jelas gitu ya. Pembagian pekerjaannya seperti apa gitu ya. Dan ini didasarkan pada hukum. Hukum itu menjadi sesuatu yang sangat penting di sini, ya. Hukum itu sangat penting dalam ini. Jadi kalian perlu untuk membedakan ya, kalau yang mekanik itu kata kuncinya adalah tradisional, ya. Sementara yang organik itu kata kuncinya adalah modern, gitu ya. Jadi ibaratnya gini loh, kalau sekarang nih, di zaman sekarang ya, mungkin solidaritas mekanik itu masih masyarakat yang pedesaan gitu. Memang sih sudah ada petani, sudah ada lurah, tetapi kan semuanya masih berdasarkan gotong royong ya, terutama di wilayah-wilayah terpencil gitu ya. Ada orang yang membangun rumah itu masih bareng-bareng gitu, masih sekampung itu dikeroyok gitu, misalnya membangun masjid, membangun rumah, itu masih bareng-bareng. Tapi kalau masyarakat perkotaan itu dia cenderung individualis ya, dia cenderung individualis, sendiri-sendiri gitu loh ya. Kan kita sering tahu nih misalnya di komplek gitu ya, adalah hal yang wajar kalau misalnya kita nggak terlalu banyak berinteraksi gitu ya, karena semua orang punya privasinya masing-masing, ada pagar yang menjulang. Kalau kita tidak berinisiatif untuk membangun hubungan dengan tetangga, tentu saja itu akan jadinya sulit gitu ya. Nah, itulah yang terjadi, yang dimaksud oleh Durkheim terkait dengan solidaritas sosial, kayak gitu. Ya, mungkin kita sering dengar tuh, ayo dong jadi temen yang solid dong gitu kan. Nah, ternyata tentang kesolidan ini memang banyak dibahas sebelumnya, jauh sebelumnya, oleh Emil Durkheim. Begitu ya. Nah, ini pengenalan saja nih terhadap tokoh-tokoh sosiologi. Sebenarnya masih banyak. Secara garis besar ada 4 ya tokoh sosiologi, tapi ini hanya 2 yang dijelaskan untuk memberikan pemahaman saja. Nah, kemudian terkait dengan perspektif sosiologi. Nih, ini penting juga nih. Perspektif sosiologi itu apa ya? Nah, jadi perspektif sosiologi itu adalah bagaimana cara kita memandang suatu masyarakat gitu. Istilahnya itu tuh digunakan seperti kacamata. Kayak kacamata aja kita pakai. Oh, ini perspektif interaksionisme simbolik. Terus dilepas lagi kacamatanya, menggunakan kacamata lain. Oh, ini perspektif struktural fungsional.
Dan ada 3, satu lagi, misalnya dibuka lagi kacamatanya, terus dipakai lagi. Nah, ada lagi pendekatan perspektif konflik ya. Nah, perspektif konflik. Yuk kita coba lihat bagaimana visualisasinya. Ini adalah perspektif sosiologi. Ya. Nah, terlihat di sini ya, jelas. Oke, jadi ini adalah sebuah kacamata. Bayangin ini adalah sebuah kacamata. Jadi ada 3 buah kacamata, 3 jenis kacamata, ya, yang secara umum sering kali digunakan oleh para sosiolog. Yang pertama, kacamata apa tuh? Yang pertama adalah interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik. Ya. Apa sih interaksionisme simbolik ini? Nah, jadi interaksionisme simbolik adalah sebuah perspektif yang berasal dari 2 kata ya, yang jelas. Yang pertama adalah interaksionisme atau interaksi, yang kedua adalah simbolik. Nah, kita tahu ya, kalau interaksionisme itu sebenarnya kita singkat saja jadi interaksi yang simbol. Nah, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang tidak berbicara atau bisa juga berbicara gitu ya, tetapi mereka menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, sebenarnya simbol itu ada banyak, tapi menurut para sosiolog ya, yang paling utama simbolik itu adalah bahasa. Ini kata kunci yang pertama ya, bahasa. Jadi kita tuh menggunakan simbol berupa bahasa ya. Kamu kebayang nggak kalau kita misalnya bicara satu sama lain, tapi cuma diam-diaman, tidak ada ekspresi, tidak ada senyuman, atau tidak ada bahasa tubuh apapun. Nah, kamu bayangin ada 2 orang yang tinggal di sebuah ruangan, tapi mereka tidak berbicara apa-apa, atau tidak berkomunikasi apa-apa. Maka di situ tidak bisa disebut sebagai interaksionisme simbolik. Tapi ketika meskipun tidak bicara apa-apa, tapi mereka tersenyum gitu ya, atau mereka bahasa tubuhnya tuh sopan gitu ya, maka itu terjadi sebuah interaksi simbolik. Jadi betapa banyaknya simbol-simbol di dunia ini yang kita berikan satu sama lain gitu ya, terhadap orang-orang yang lain. Kamu senyum sama guru kamu, kemudian misalnya kamu menyapa teman kamu, woi apa kabar bro gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari simbolik, interaksi yang simbolik, seperti itu. Nah, dalam konteks-konteks tertentu, seperti misalnya main bola nih, kan orang nggak bisa bicara langsung ya. Nah, biasanya menggunakan kode-kode. Pelatih biasanya menggunakan kode-kode tertentu ketika para pemainnya sedang tanding. Ya, karena nggak bisa tuh yang namanya, woi ke kiri misalnya gitu ya, pelatihnya bilang gitu, susah gitu ya, sehingga mereka misalnya akan menggunakan simbol ini atau simbol ini gitu. Nah, nggak tahu deh, pokoknya intinya selalu ada simbol-simbol yang diberikan gitu ya, yang jelas bukan ini ya. Ini Korea. Jadi memang ada simbol-simbol tertentu. Nah, begitu juga dengan Korea. Kalau opa-opa identiknya begini, ini apa sih maksudnya gitu kan? Kalau kita lihat maksudnya itu kan sebenarnya love ya, little love gitu. Ini tanda love yang kecil kayak gitu. Nah, biasanya itu dilakukan oleh para opa-opa atau yang oni-oninya kayak gitu ya. Nah, itu disebut sebagai interaksionisme simbolik. Seperti itu ya. Atau misalnya hal yang lain nih, ketika kamu naksir nih sama seseorang, misalnya taruhlah seorang cowok gitu ya naksir sama seorang cewek. Nah, dia itu kayak misalnya ngasih bunga atau ngasih coklat sebagai tanda bahwa dia tuh suka sama dia. Dia sih nggak bilang aku suka sama kamu, tapi karena dia memberikan coklat itu ya, maka bisa dibilang bahwa si cowok itu menaruh rasa suka kepada si cewek itu gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya.
Jadi simbol itu adalah perbuatan, laku, dan juga tutur kata kayak gitu yang itu tuh diberikan kepada orang lain. Itu adalah interaksionisme simbolik. Seperti itu. Oke, kita masuk ke perspektif selanjutnya, yaitu struktural fungsional. Fungsional. Nah, apa sih struktural fungsional itu? Jadi struktural fungsional ini memandang masyarakat itu memiliki sebuah jaringan. Jadi kayak apa ya? Semuanya itu terorganisir gitu loh. Terorganisir. Nah, ini kan ada dua kata ya, ada struktur, ada fungsi. Jadi struktur-struktur itu memang berfungsi gitu ya di dalam masyarakat. Contohnya apa sih? Contohnya begini. Di dalam sebuah perkampungan ada yang namanya bapak kepala lurahnya atau kepala desa. Kemudian ada yang namanya sekretaris desa, ya. Belum lagi ada jajaran-jajaran di bawahnya tuh, ya enggak? Nah, belum lagi di kampung itu ada yang namanya guru. Belum lagi di sana di kampung itu ada juga yang namanya pedagang. Ada juga murid-murid siswa, murid-murid atau siswa-siswi, gitu ya. Nah, kan masyarakat itu punya fungsi yang berbeda-beda, ya. Kayak spidol ini nih. Spidol ini punya warna yang beda-beda. Fungsinya sama nggak? Iya, fungsinya sama untuk menulis. Tapi seringkali kita membutuhkan warna tertentu untuk menulis di kertas, gitu ya. Nah, begitu juga masyarakat. Mereka punya struktur, gitu ya. Nggak usah masyarakat deh, semut aja punya ratu. Kemudian anak-anak, ya nggak? Kemudian si ratu tersebut bertelur. Nah, ini masyarakat, ya. Bahwa di dalam masyarakat itu punya fungsinya masing-masing. Kalau ada salah satu yang tidak ada, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan gitu di masyarakatnya. Maka dari itu, perspektif ini sangat penting kalau misalnya kita mau melihat fungsi-fungsi lembaga tertentu, ya. Itu bisa di masyarakat atau di negara, misalnya fungsi DPR kah, ya nggak? Atau fungsi suatu organisasi, misalnya gitu, ya. Oke. Ini juga misalnya terlihat di sekolah ya. Kalian misalnya gini, di sekolah tuh ada kepala sekolah, kemudian ada guru ya. Nah, kemudian ada siapa lagi? Ada murid, bahkan ada satpam, ada OB. Nah, kamu bisa bayangkan nggak kalau misalnya di sekolah itu tidak ada satpam? Waduh, tidak ada yang jaga ya. Jadi, perspektif ini menurut Kak Evelyn sih menarik ya, soalnya tanpa ada satu fungsi masyarakat, misalnya ada satu fungsi yang hilang, maka itu bisa dibilang tidak sempurna masyarakat itu. Jadi kita nggak akan bisa tuh meremehkan satu fungsi pun di dalam masyarakat, begitu. Misalnya nih dalam sebuah rumah sakit tidak ada OB. Iya sih, yang keren itu kelihatannya dokter atau susternya atau perawatnya. Tapi kamu bisa bayangkan nggak suatu rumah sakit kalau tidak ada OB, dalam satu hari saja OB-nya sakit atau OB-nya hilang, nggak ada salah satu, atau misalnya dalam satu hari OB itu nggak ada semua, dia mengajukan cuti atau libur gitu. Waduh, kebayang ya. Nah, maka bisa dilihat di situ bahwa fungsi setiap struktur, setiap jabatan di dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Oke. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita akan kembali lagi ke sini. Itu adalah konflik ya. Nah, kalau kita dengar bahasa konflik itu kan biasanya yang berantem-berantem gitu ya. Nah, di sosiologi ini bisa melihat dari perspektif konflik ini. Nah, apa sih yang dimaksud konflik gitu ya dalam perspektif sosiologi? Nah, jadi ini tuh melihat lebih ke ini sih ya. Kalau dalam konteksnya Marx, tadi kan Kak Evelyn sudah cerita ya tentang Marx. Nah, di ceritanya Marx itu memang orang-orang buruh itu melakukan protes yang keras terhadap para kelas atas atau pemilik modal, kayak gitu. Nah, jadi ini kisah istilahnya pertarungan ya, battle gitu ya kalau dalam bahasa sekarang tuh. Jadi akan melihat misalnya kalau kamu mau melihat buruh versus pengusaha misalnya gitu. Kalau sekarang kan lagi musim tuh ya Omnibus Law. Nah, sekarang lagi perang nih antara
buruh dan pengusaha. Perangnya bukan perang berdarah ya, tapi yang dimaksud perang itu adalah terkait dengan adanya demonstrasi, kemudian memberikan pemikiran-pemikiran. Bahkan para ekonom, misalnya sekelas Indef, menjelaskan bahwa Omnibus Law ini memang sangat merugikan buruh. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini bisa dibahas dari kacamata konflik. Ingat ya, ada 3 kacamata ya. Yang pertama adalah interaksionisme simbolik ya, yang terkait dengan simbol-simbol seperti bahasa, tutur kata, bahasa tubuh gitu ya. Nah, itu termasuk dalam interaksionisme simbolik. Kemudian ada juga struktural fungsional ya. Dia itu melihat kepada sebuah struktur, sebuah fungsi di dalam struktur. Fungsi-fungsinya berjalan atau tidak gitu ya. Apakah harmoni atau tidak gitu dalam suatu masyarakat. Baik itu dalam lingkup sekolah misalnya, atau dalam lingkup keluarga juga bisa, atau di perkampungan juga bisa. Bahkan dalam satu skala negara, struktural fungsional juga bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada juga perspektif konflik. Diingat ya, ada perspektif konflik yaitu buruh versus pengusaha. Ini sebenarnya hanya salah satu contoh ya. Banyak hal-hal lain yang bisa digali. Tapi sebagai awal kata kunci untuk mengingat konflik, kita ingat aja sama Mbah Marx di sini. Ya, kemudian kita lihat contohnya yaitu buruh versus pengusaha. Nanti akan tergambar ya. Oke deh, ini setidaknya ada 3 perspektif yang bisa kita lihat ketika mempelajari sosiologi. Boleh nggak Kak kalau misalnya pakai perspektif lain? Boleh aja sih, cuman sejauh ini para sosiolog masih menetapkan sekitar 3 perspektif. Sebenarnya sih ini untuk memudahkan ya. Istilahnya kita itu udah dikasih kacamatanya, tinggal pakai aja gitu ya. Nah, kalau udah dipakai, udah bisa menganalisis menggunakan perspektif itu, bisa diganti, tapi disesuaikan lagi dengan konteksnya gitu, dengan konteks studi kasusnya ya, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Begitu ya. Oh ya, mungkin nanti akan ada yang bertanya tuh, terus bedanya sosiologi sama psikologi apa dong Kak gitu. Nah, bedanya kalau sosiologi itu dia lebih membahas pada skala masyarakat ya. Dia membahas lingkup RT, lingkup keluarga sebagai analisis terkecil ya keluarga itu. Kemudian komunitas gitu ya. Misalnya ada yang komunitas bersepeda atau komunitas Vespa atau komunitas pecinta seni gitu misalnya, atau pecinta puisi. Nah, itu bisa diteliti tuh oleh sosiologi. Tapi kalau psikologi mungkin dia bahasannya lebih cenderung pada individu manusia, apa yang ada di dalam dirinya, seperti mentalnya, mindsetnya ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu senang untuk melihat perilaku manusia secara individual gitu ya, kenapa sih kok dia bisa mengalami hal ini, kok dia bisa sih punya pemikiran seperti itu. Nah, itu ada latar belakangnya masing-masing. Tapi kalau di sosiologi, dia melihat polanya, pola dari individu itu. Apakah yang terjadi pada individu A, misalnya dia itu orang yang nakal sekali di kelasnya, kenapa anak-anak nakal itu setiap tahun selalu ada, misalnya gitu. Nanti ditarik tuh ke lebih luas lagi. Oh, ternyata nggak cuma di sekolah SMA A aja, tapi di SMA B juga, di SMA C juga ada nih. Wah, berarti ada sesuatu nih dengan sistem pendidikan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan perspektif sosiologi ya. Kalau psikologi lebih ke orangnya, bukan ke sistemnya, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat lagi dari berbagai perspektif nanti ya. Itu cuma contoh saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peran sosiolog ya. Kenapa sih kita harus tahu gitu ya? Bagi kalian yang ingin tahu ya, sosiolog tuh akan jadi apa sih? Setidaknya ada 4 hal ini. Coba kita lihat ke layarnya lagi ya, sudah kelihatan. Nah, peran sosiologi ini yang pertama adalah sebagai ahli riset gitu ya. Dalam hal ini para sosiolog melakukan riset ilmiah dan membuat laporan ilmiah. Data yang diperoleh menjadi acuan dalam mengambil kebijakan tentang masalah sosial. Seperti itu. Yang kedua, sebagai konsultan kebijakan.
Kalau ahli riset tuh berarti dia melakukan riset ya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nanti kita akan belajar lagi tentang definisi kualitatif dan kuantitatif. Mudah-mudahan sih kalian sudah belajar ya. Terus sebagai apa? Dia sebagai konsultan kebijakan. Karena banyak sekali kebijakan kita yang dilakukan tanpa riset. Nah, kalau tidak pakai riset tuh susah ya. Maka dari itu dibutuhkan analisis-analisis dari para sosiolog ya untuk melihat apakah kebijakan ini efektif atau tidak ya. Kayak semacam ini kalau di sini tuh dibilangnya ramalan ya. Nah, tapi sebenarnya bahasa yang lebih ilmiah tuh prediksi. Prediksi. Kalau nanti kita berikan kebijakan ini, maka yang terjadi adalah ini gitu. Makanya sosiolog tuh sangat dibutuhkan ya, karena mereka biasanya memiliki analisis yang mendalam kayak gitu. Yang ketiga adalah teknisi. Nah, teknisi ini sebenarnya semua jurusan bisa ya, tapi memang sosiolog ini kalau bekerja sebagai terapan itu in case memang lumayan bagus gitu ya biasanya. Nah, mereka dapat menggunakan ilmunya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efektivitas program ya di dalam masyarakat. Nah, seringkali kan pemerintah punya program ya, kayak misalnya nih membagi-bagikan masker misalnya, atau kebijakannya itu adalah patroli, misalnya para polisi ditugaskan untuk berpatroli di rumah-rumah atau di pinggir jalan misalnya, untuk melihat apakah ada yang berkerumun atau tidak, ya enggak? Nah, tugasnya sosiolog untuk ini melihat nih dari perspektif sosiologinya, Bapak benar nggak memberikan kebijakan ini apakah efektif untuk meredam masyarakat agar tidak berkerumun gitu ya. Kemudian bagaimana dari ekonomi mereka, nanti ngelihat dari plus minusnya tuh dua sisi gitu ya. Karena kalau dari pemerintah lagi biasanya kan agak sulit ya. Maksudnya pemerintah itu kan ya pro pemerintah gitu. Tapi kalau sosiolog dia objektif. Kalau dia lihat itu positif hasilnya. Tapi kalau lihat dia di lapangan ada sesuatu yang negatif, maka perlu disampaikan juga. Nah, disinilah fungsi dari sosiologi ini, melihat dari dua sisi. Apakah dia negatif, mana negatifnya, mana positifnya. Seperti itu. Nah, dan yang keempat, dia bisa menjadi seorang guru atau pendidik ya. Sekarang Kak Evelyn juga menjadi guru di SMP, guru IPS. Nah, Kak Evelyn juga lulusan sosiologi ya. Nah, jadi di sini dilihat dalam hal ini seorang sosiolog dapat mengembangkan ilmunya di masyarakat ya, untuk penyelesaian persoalan sehari-hari dan juga perkembangan ilmu itu sendiri gitu. Jadi semakin diajarkan, orang-orang makin memiliki social skills. Kalau di sekolah, Kak Evelyn itu benar-benar menyampaikan tuh gak hanya memberikan tugas aja ya, tetapi juga memberikan bekal bagi mereka. Bagaimana sih cara berbicara kepada orang lain, bagaimana sih bekerja sama yang baik itu ya. Kemudian bagaimana sih kita menyampaikan gagasan kita agar tetap sopan, agar tetap pendapat itu diterima orang lain. Kalaupun tidak diterima, apa yang harus kita lakukan? Nah, social skill tersebut memang sangat penting ya untuk kelangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena orang itu nggak selalu melihat nilai kita berapa ya, atau kecerdasan, intelijensi kita seperti apa, tapi justru attitude yang paling penting. Nah, makanya kalian dari sekarang sudah bisa belajar bagaimana kalian menempatkan diri kalian di dalam masyarakat. Nah, itulah social skills yang sebetulnya paling penting dan akan digunakan sampai kapanpun. Begitu ya. Nah, kemudian manfaat sosiologi dalam masyarakat ini ada dua ya. Nah, yang pertama adalah untuk pembangunan ya. Nah, datanya ya. Orang-orang sosiologi itu mereka kerjaannya adalah mengoleksi data, mengumpulkan data. Bagaimana sih pendapat masyarakat A? Bagaimana pendapat para pemangku kebijakan? Gitu. Nah, nanti itu akan disilangkan dan didapatkan hasil tertentu, jalan tengahnya bagaimana. Itu contohnya. Nah, tentu saja hal itu kalau data-datanya sudah dapat dengan baik, tentu bisa digunakan sebagai bekal pembangunan agar tidak merugikan masyarakat setempat. Seperti itu. Kemudian untuk penelitian, ya. Nah, tentu saja yang seperti tadi Kak Evelyn sampaikan, kalau untuk penelitian itu adalah kerjaannya orang-orang sosial, orang-orang sosiologi. Kayak gitu. Ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif juga.
Oke deh, untuk materi mungkin segitu aja ya. Ini banyak sekali ya sebenarnya. Rasanya udah lama ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan soal ya. Nah, ini pembahasan soal yang pertama. Mudah-mudahan kelihatan nggak sih? Oke. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program. Ini harus ditutup dulu nih harusnya. Iya, nggak kelihatan tadi ya. Nah, jadi kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai A. Pemecahan masalah sosial, perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan, atau pengelolaan sosial. Kayak gitu ya. Nah, ini kan yang dimaksud adalah program-program pembangunan ya. Kita biasakan kalau kita mau mengisi soal, ini SBMPTN 2018 ya. Kalau kita mau mengisi soal, kita tarik dulu kata kuncinya itu apa saja, gitu ya. Manfaat sosiologi. Nah, ya, apakah itu pemecahan masalah? Kan ini kan masih pembuatan program ya, bukan, berarti kita silang. Ya, perencanaan sosial nanti dulu. Penelitian sosial bisa juga nanti dulu. Pembangunan. Nah, ini kan masih program ya, berarti bukan pembangunan. Nah, untuk pengelolaan sosial itu sepertinya istilah pengelolaan sosial itu belum ada ya. Jadi kita silang aja dulu. Nah, tinggal tersisa 2 nih. Ada perencanaan sosial, ada penelitian sosial. Nah, karena ini adalah program ya, maka sebelum buat program itu memang dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah perencanaan sosial ya, kayak gitu. Kalau penelitian itu dia hanya meneliti, berarti nggak melakukan perencanaan. Tapi kalau perencanaan pasti di dalamnya sudah ada penelitian sosial, seperti itu ya. Nah, ini pembahasannya begini. Kalau untuk pembangunan, dia memberikan sumbangsih dalam proses pembangunan masyarakat, ya. Nah, kalau perencanaan, nah sejak tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian pembangunan, gitu ya. Nah, ini untuk pembangunan. Untuk penelitian, cuma data aja berarti dia kalau penelitian. Pemecahan masalah, berarti problem solving, kayak gitu. Ya, memberikan saran, masukan, dan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, ibaratnya gini loh, kalau kita ke dokter gitu kan. Kalau kita ke dokter, kita kan butuh ini ya, butuh masukan dari dokternya. Dokter, berarti saya harus ngapain nih biar saya sehat lagi? Oh, ibu minum air putih yang banyak ya. Kemudian mohon untuk yang makanan pedas di stop dulu gitu misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya peran sosiologi juga begitu. Ya, ada kondisi masyarakat, ada kondisi sebuah gejala yang cukup membahayakan bagi masyarakat, maka sosiolog seharusnya bisa memberikan resep, dapat memberikan istilahnya resep gitu ya. Gimana caranya supaya masyarakat ini misalnya tidak terjadi konflik lagi, ya, seperti itu. Oke, bahkan di sini nih jelaskan nih di bukunya, trik praktis mengingatnya, Susi bangun rencana meneliti masalah. Jadi fungsi sosiologi itu, fungsi itu ingatnya Susi, ya. Yang pertama pembangunan, ya enggak. Yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah penelitian, dan yang keempat adalah pemecahan masalah. Susi bangun rencana meneliti masalah. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal yang jenisnya seperti ini, kita bisa melihat dari ini dulu nih. Oh iya di sini kan adanya pembangunan, perencanaan, penelitian sama pemecahan masalah. Di sini nggak ada pengelolaan masalah. Makanya kita silang di sini, ya. Nah, kemudian pembangunan itu juga bukan ya. Karena dia di dalamnya ada perencanaan. Seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Nomor 6. Oke, kita tutup dulu jawabannya. Udah ketahuan. Oke. Pertentangan antara kelas borjuis dan proletar menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Imajinasi sosial. Dia bukan perspektif ya. Jadi kita silang. Definisi sosial bukan perspektif. Tadi 3 itu ya. Kemudian ada konflik, iya. Interaksionisme simbolik adalah perspektif juga. Dan struktural adalah perspektif juga. Jadi kita silang aja nih, kita eliminasi dulu yang memang bukan perspektif gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah konflik ya, karena ini adalah pertentangan antar
borjuis dan proletar. Jawabannya adalah konflik. Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Seorang pemain sepak bola mempelajari permainan lawannya melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Proses pemaknaan ini dihasilkan melalui pendekatan A. Struktural fungsional, B. Struktural konflik, C. Pertukaran sosial, D. Interaksionisme simbolik, atau sistem sosial. Pendekatan itu sama dengan perspektif ya. Dia sama dengan perspektif. Nah, apa nih perspektifnya? Hanya ada 3 ya. Struktural fungsional iya. Kita silang dulu yang belum, bukan. Struktural konflik ada nggak? Nggak ada ya. Adanya hanya konflik sosial. Yang ketiga, pertukaran sosial ada nggak perspektif ini? Tidak ada. Ya. Interaksionisme simbolik ada. Kita tahan dulu. Yang E adalah sistem sosial. Ini tidak ada ya. Perspektif itu hanya ada 3. Diingat, interaksionisme simbolik, struktural fungsional, dan juga konflik. Ya, ini buat bingung-bingungin aja sih. Nah, berarti tinggal 2 nih, antara struktural fungsional atau interaksionisme simbolik. Kira-kira apa nih? Nah, ketika ada kata kunci berupa simbol, ya. Nah, berarti jawabannya adalah interaksionisme simbolik. Mudah ya? Kalau sudah tahu jawabannya, maksudnya sudah tahu materinya sebelumnya, maka akan lebih mudah untuk memahami soalnya juga, begitu ya. Oke, sip. Itu yang soal selanjutnya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini kisi-kisi SBMPTN 2018. Menurut Durkheim, sesuatu yang berada di luar individu, yang cenderung memaksa cara berpikir dan bertindak disebut sebagai apa nih? Apakah norma sosial, interaksi sosial, fakta sosial, atau nilai sosial atau organisasi sosial. Nah, tadi Kak Evelyn sudah jelaskan ya. Kalau Durkheim itu dia menjelaskan tentang yang pertama fakta sosial, yang kedua terkait dengan solidaritas sosial, yaitu mekanik dan juga solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Jadi yang selain itu kita silang dulu. Norma sosial bukan, tidak dibahas. Interaksi sosial beliau sempat membahas tapi dalam konteks ini tidak. Nilai sosial tidak, organisasi sosial juga tidak, ya. Jadi jawabannya adalah fakta sosial gitu. Gampang ya? Nah, kan fakta sosial tadi sudah diberikan contohnya seperti apa ya. Nah, yang kedua, kisi-kisi SBMPTN 2018. Revolusi industri di Inggris merupakan salah satu peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya sosiologi. Revolusi industri juga melahirkan tatanan sosial ekonomi baru di masyarakat Eropa, yaitu apakah kapitalisme, komunisme, sosialisme, utilitarianisme, atau liberalisme. Nah, karena pada saat itu yang terjadi adalah apa? Perubahan ekonomi ya, yang tadinya orang bertani, kemudian dia berubah menjadi pabrik, ya. Maka ini teori tentang pemilik modal gitu. Modal itu dalam bahasa yang lain disebut sebagai kapital, kayak gitu. Kapital atau bahasa Inggrisnya capital, gitu. Makanya ada teori yang disebut sebagai teori kapitalisme. Itulah awal mula terjadinya kapitalisme. Orang yang punya modal itu adalah orang yang lebih berkuasa dibandingkan orang-orang yang tidak punya modal. Makanya Marx tuh marah gitu ya, karena mereka adalah bagian dari buruh. Marx itu dulu adalah keluarga itu buruh. Dia adalah bagian-bagian dari buruh, begitu. Makanya lahirlah teori-teori kapitalisme dari Karl Marx. Ya, maka jawabannya adalah kapitalisme. Nah, komunisme itu apa? Komunisme itu adalah salah satu bentuk paham dari sosialisme. Dia mirip-mirip ya. Jadi paham ini juga pernah ada di Indonesia ya. Nah, dia itu memang Marx juga merencanakan harusnya sih ini ya, harusnya komunisme dan sosialisme juga sebagai solusi ya. Tapi memang ini adalah outputnya aja gitu, output pemikirannya gitu. Nah, kalau tatanan masyarakatnya masih kapitalisme gitu. Komunisme itu apa sih? Kayak misalnya komunisme itu adalah orang-orang yang memiliki paham sosialis. Jadi paham sosialis itu begini, kita tuh harus sama rata sama rasa. Meskipun kamu dapat uang lebih banyak,
Meskipun kamu dapat harta yang lebih banyak, pokoknya kita harus sama-sama. Hartamu adalah hartaku gitu ya, istrimu adalah istriku gitu, jadi harus berbagi gitu. Nah, disitunya tuh yang kurang tepat ya menurut Kak Evelyn. Tapi kita tidak bicarakan tentang tepat atau tidak tepatnya ya. Yang jelas ini adalah sebuah fakta yang memang pernah terjadi dan sejarah bangsa kita gitu. Bahkan beberapa negara juga masih ada ya menganut paham komunisme ini, seperti di China atau di Tiongkok, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, ini ya. Seorang mahasiswa lulusan sosiologi bekerja di salah satu perusahaan swasta dan bertugas melakukan survei tentang perilaku konsumen. Profesi sosiologi yang paling tepat menggambarkan kasus tersebut adalah A. Pekerja sosial, B. Pengusaha, C. Aktivis sosial, D. Peneliti dan pendidik. Nah, ini adalah fungsi dari orang-orang yang belajar sosiologi ya. Yang pertama, pekerja sosial. Apa sih pekerja sosial itu? Emang ada ya? Ada. Jadi pekerja sosial itu dia lebih kepada orang-orang yang melakukan pelayanan ya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Misalnya lansia gitu ya, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai pekerja sosial. Dia mirip-mirip sih sebenarnya sama aktivis sosial ya. Nah, yang kedua pengusaha. Kalau pengusaha kan udah jelas ya pedagang gitu ya. Nggak jadi sosiolog, nggak belajar sosiologi pun sebenarnya dia bisa juga jadi pengusaha. Jadi itu kita silang dulu ya, bukan ini. Kemudian aktivis sosial. Nah, dia tuh biasanya bekerja di lembaga ya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, jadi dia lebih yang ke LSM-nya sih. Aktivis ya, dia mempertahankan isu-isu tertentu, membela ideologi-ideologi tertentu. Itu LSM. Itu namanya aktivis kayak gitu. Makanya kalian sering lihat tuh misalnya ada teman-teman kita yang demo gitu ya, atau melakukan kayak apa sih, spanduknya tuh dibeber-beberin misalnya ya, ada ideologi-ideologi tertentu yang dipertahankan oleh mereka, apakah itu feminisme gitu ya. Nah, maka itu bisa disebut sebagai aktivis sosial. Nah, kalau peneliti dia memang khusus ke data ya. Nah, jadi dia melakukan survei, pengumpulan data, itu biasanya peneliti. Kalau pendidik guru ya, ini guru atau dosen gitu. Jadi udah jelas ya. Jadi jawabannya apa? Kalau pekerja sosial dia bukan, karena dia bukan berkorban untuk orang lain, tapi lebih ke perusahaannya ya. Nah, LSM juga bukan, ini bukan LSM, ini perusahaan swasta. Beda ya perusahaan swasta dengan LSM. Jadi jawabannya adalah peneliti gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, merebaknya fenomena K-pop akhir-akhir ini lebih tepat dikaji dengan, nah siapa nih yang pecinta K-pop di sini? Ya, ada sosiologi budaya, sosiologi gender, keluarga, pendidikan, perkotaan. Nah, budaya itu dia mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat, fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya ya K-pop ini, atau contoh yang lain misalnya apa? Contoh yang lain misalnya fenomena pecinta anime Jepang gitu ya, kan nggak cuma Korea aja, Jepang juga. Atau misalnya fenomena orang-orang yang menggunakan jilbab. Dulu orang susah banget pakai jilbab, sekarang bisa dengan mudahnya menggunakan jilbab. Untuk memahami permasalahannya, kita gunakan sosiologi budaya. Gitu ya. Jadi sosiologi itu suka dikawinkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Ada sosiologi ekonomi. Nah, termasuk ini ada sosiologi gender ya. Ini mempelajari tentang biasanya feminisme. Ya, mempelajari tentang posisi perempuan dan laki-laki di mata masyarakat. Ya. Jadi, apakah K-pop termasuk ini? Tidak ya. Karena dia lebih ke gendernya, bukan ke culture. Kalau ini kan culture atau budaya. Kalau keluarga, dia lebih mempelajari tentang hal-hal yang terjadi di keluarga gitu ya. Tentang ibu, tentang bapak gitu ya, di masyarakat. Ibu-ibu misalnya di wilayah tertentu, fenomena yang terjadi apa sih gitu. Misalnya kenapa sih ibu-ibu suka gibah misalnya gitu ya. Itu bisa juga itu dijelaskan dengan sosiologi keluarga ya. Karena mungkin bisa jadi kalau dalam sosiologi itu mikirnya gini,
mereka membutuhkan tempat untuk bersosialisasi. Dalam sosialisasi itu, maka diperlukan orang-orang yang satu frekuensi dengan ibu-ibu itu. Makanya ibu-ibu tuh seneng banget arisan. Bapak-bapak nggak seneng arisan, ibu-ibu yang seneng. Karena di situ mereka salah satunya bisa ngobrol ya. Nggak selalu gibah sih, bisa jadi mereka ngobrol lintas baru mereka. Ya kan bisa begitu ya, tapi sekarang mungkin karena online udah berbeda lagi ceritanya, fenomenanya sudah berubah. Oh berarti sosiologi keluarganya lebih ke arah yang mana nih sekarang, lebih ke sosialisasi secara online misalnya gitu loh ya. Nah kalau sosiologi pendidikan ini berarti bukan ya, karena dia cuma lingkup keluarga aja. Kalau pendidikan dia apa yang terjadi dalam dunia pendidikan ya, di sekolah gitu kan, kurikulum, kemudian fenomenanya murid-muridnya yang sekarang belajar online misalnya gitu. Maka ini termasuk sosiologi pendidikan. Berarti bukan ya. Dan perkotaan, ini mempelajari masyarakat yang tinggal di perkotaan. Biasanya mereka kan sifatnya berbeda ya dengan yang orang desa. Nah, makanya dibedakan, ada sosiologi pedesaan, ada juga sosiologi perkotaan. Ini lebih bahas ke perkotaan. Kenapa perkotaan nggak masuk nih, K-pop nggak masuk ke perkotaan? Soalnya kan K-pop itu nggak cuma perkotaan ya, dia bisa masuk kemana aja, ke semua kalangan, mau di kota, mau di desa, mau kelas atas, mau kelas bawah. Nah, jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah sosiologi budaya. Seperti itu ya. Oke deh. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini tentang nomor 8 ya, soal SIMAK UI 2019. Sosiologi sebagai sebuah ilmu lahir ketika sejumlah perubahan sosial terjadi di Eropa Barat ya, dan juga Amerika. Faktor-faktor berikut merupakan pemicu awal munculnya sosiologi pada abad pertengahan, kecuali ini kita bisa lihat ya, makanya kita harus baca dulu nih sejarah tentang perubahan sosialnya itu, awal mula kelahiran sosiologi. A. Pertumbuhan kapitalisme di Eropa Barat. B. Perubahan sistem pemerintahan. C. Peningkatan individualisme. D. Peningkatan pengaruh agama masyarakat dalam kehidupan. E. Kegagalan filsafat dan psikologi. Coba kalau kita lihat sini ya, pertumbuhan kapitalisme. Iya, kita kan tadi sudah bahas ya, capitalism di soal nomor 2, bahwa revolusi industri itu ya menghasilkan kapitalisme kayak gitu. Jadi ini benar ya, berarti ini bukan jawabannya. Ini kan kecuali. Nah, kita lihat dulu apa kata kuncinya nih, faktor-faktor pemicu munculnya sosiologi. Nah, perubahan sistem pemerintahan ya terjadi ya, karena mesin-mesin sudah datang, otomatis sistem pemerintahan kita juga akan lebih canggih ya. Jadi bisa dilihat bahwa di situ ada yang namanya perubahan sistem pemerintahan seperti itu. Nggak cuma ekonomi aja, tapi pemerintah juga berubah. Makanya disebut sebagai revolusi, karena perubahannya tuh besar-besaran gitu di berbagai lini. Tidak hanya ekonomi, teknologi juga, termasuk salah satunya adalah pemerintahan. Itu merubah banget tuh ya, kaget tuh pasti orang di zaman itu. Kebayang nggak misalnya kamu ada di zaman itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan individualisme. Nah, ya karena orang udah mulai kerja gitu ya, kerjanya tuh teralienasi gitu ya. Ya kalau ini spidol aja ya 12 jam, bayangin. Ya, tadi Kak Evelyn sudah bahas tentang itu, ya. Nah, selanjutnya berarti ini tetap ada peningkatan pengaruh agama masyarakat dalam kehidupan. Nah, ini nih, justru agama mau mudar pada zaman itu ya, karena orang udah riuh sama kehidupannya masing-masing gitu. Jadi jawabannya adalah ini ya. Nah, gitu. Nah, yang ke-9, yang terakhir ya. Oh, ada 10. Oke. Menurut Durkheim, gejala bunuh diri dalam masyarakat dapat dikaji dengan menggunakan analisis sosiologis. Dalam kajiannya mengenai bunuh diri tersebut, Durkheim menyimpulkan bahwa bunuh diri dipengaruhi faktor sosiologis, yaitu, nah, tadi kita udah belajar ya. Nah, jadi salah satu kajiannya Durkheim itu adalah tentang bunuh diri. Ya, dia tuh melihat di masyarakatnya tempat dia tinggal, kok banyak ya orang yang bunuh diri tuh justru dari kalangan Protestan gitu. Dari kalangan Katolik, bukan Protestan. Kalau orang Protestan kok malah lebih sedikit yang bunuh diri ya. Nah, dia lihat dari agamanya, kayak gitu. Nah, ternyata menurut Durkheim, ya, orang tuh bunuh diri ya karena kurang solid gitu. Ya, kalau bahasa Durkheim tuh
orangnya kurang solid gitu ya. Makanya dia muncullah teori ini, solidaritas sosial. Semakin solid masyarakatnya, maka tingkat bunuh diri juga akan semakin rendah. Tapi kalau solidaritasnya semakin renggang gitu ya, orang tuh makin rentan untuk melakukan bunuh diri. Kira-kira begitu. Nah, berarti yang ini ya. Nah, ini yang terakhir. Ani sadar ketika memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan dengan kondisi masih memiliki anak berusia 3 bulan. Di satu sisi, ia akan mendapatkan penghasilan tambahan keluarga. Namun di sisi lain, berkurang waktu kebersamaan dengan bayinya. Pendekatan dalam sosiologi yang melihat dengan cara ini disebut dengan pendekatan. Nah, apa nih pilihannya? Bisa dilihat di sini ya. A. Struktural fungsional, B. Kritis, C. Realistis, D. Feminisme, dan E. Interaksionisme simbolik. Jadi, jawabannya apa kira-kira? Nah, dia kan ini ya, kita lihat dulu kondisinya nih. Kata kuncinya nih. Kata kuncinya ya. Nah, dia bekerja di sebuah perusahaan. Ya nggak? Dia mendapatkan, memang sih dapat penghasilan, tapi nanti akan berkurang nih ketika bayinya. Pendekatan dalam sosiologi dalam melihat cara ini. Perspektif ya, berarti ini kan perspektif atau pendekatan. Nah, berarti kita tinggal seleksi dulu nih. Kritis itu bukan, realistis bukan, feminisme bukan. Berarti tinggal tersisa 2. Ini ya, struktural fungsional dan interaksionisme simbolik. Karena di sini tidak dijelaskan tentang satu simbol apapun, maka karena dia perusahaan kan, kalau perusahaan kan berarti ada strukturnya, ada fungsinya juga, ya. Maka dia masuk sebagai struktural fungsional. Mudah ya? Mudah-mudahan mudah dipahaminya. Ya, oke. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir, Kak Evelyn punya PR buat kalian. Ya, nanti komen aja di bawah ya kalau misalnya kalian bisa menjawabnya. Nah, Suga salah tingkah ketika bertemu dengan Lisa. Beberapa kali ia terpaku dan membelalakan mata. Cela, naksir ceritanya ya. Dalam beberapa kesempatan pun, Suga curi-curi pandang nih. Jika dibahas dalam perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dilihat menggunakan perspektif apa? Nah, yang pertama, A. Struktural fungsional, B. Realistis, C. Feminisme, D. Sosiologi budaya, dan E. Interaksionisme simbolik. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Silahkan komentar di bawah nanti ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ya. Aduh, mohon maaf kalau terlalu lama. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kak Evelyn pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.